Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang 5 daya matematis. Slide selanjutnya, Mi. Kelompok 2 beranggotakan Ima Hafizah Nur Halimah, Lutfia Dwi Jayanti, Medina Purna Putri, Muhammad Tandi Mulhaq, Nurul Ilmi Istiqomah, dan Rahadian Nur Irfan Saipullah. Yang pertama ada NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM merupakan Dewan Nasional Guru Matematika yang didirikan pada tahun 1920. Organisasi terbesar di dunia yang peduli terhadap pendidikan matematika, memiliki hampir 100.000 anggota di seluruh Amerika Serikat dan Kanada dan internasional. NCTM merupakan suara publik pendidikan matematika yang mendukung para guru untuk memastikan matematika adil belajar dengan kualitas terbaik untuk semua siswa melalui visi kepemimpinan, pengembangan profesional, dan penelitian. Daya matematis atau mathematical power. Menurut McKinney dan Gagnon tahun 2002, kemampuan menghadapi permasalahan-permasalahan baik dalam permasalahan matematika maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan daya matematis atau mathematical power. National Council of Teachers of Mathematics yang merupakan sebuah organisasi guru matematika di Amerika Serikat mendefinisikan daya matematis sebagai mathematical power includes the ability to explore, conjecture, and reason logically to solve non-routine problems, to communicate about and through mathematics, and to connect ideas within mathematics and between mathematics and other intellectual activity. Untuk mengukur daya matematis siswa diperlukan beberapa indikator. Adapun beberapa indikator daya matematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, mengkomunikasikan ide-ide dan memberi alasan. Fleksibilitas dalam mengeksplor ide-ide matematis dan mencoba berbagai metode alternatif untuk memecahkan masalah. Bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika. Ketertarikan, keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan dalam mengerjakan matematika. Kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja diri sendiri. Menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, penghargaan atau appreciation peran matematika dalam budaya dan nilainya, baik matematika sebagai alat maupun matematika sebagai bahasa. Istilah daya matematis tidak tercantum secara eksplisit dalam kurikulum pembelajaran matematika di Indonesia. Namun, tujuan pembelajaran matematika dalam kurikulum di Indonesia menyeratkan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai, yaitu kemampuan pemecahan masalah atau problem solving, kemampuan komunikasi atau communication, kemampuan koneksi atau connection, kemampuan penalaran atau reasoning, dan kemampuan representasi atau representation. Kelima hal tersebut oleh NCTM dikenal dengan istilah standar proses daya matematis atau mathematical power process standard. Yang pertama, komunikasi matematis atau mathematical communication. Komunikasi matematis adalah kemampuan dalam matematika yang meliputi penggunaan keahlian membaca, menulis, menyimak, menelaah, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide, simbol, istilah, serta informasi matematika. Yang kedua, penalaran matematis atau mathematical reasoning. Penalaran matematika adalah penalaran tentang dan dengan objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Yang ketiga, pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah merupakan suatu proses usaha siswa dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan atau dihadapinya. Yang keempat, koneksi matematis atau mathematical connection. Koneksi matematis adalah keterikatan antara konsep-konsep matematika yang berhubungan dengan matematika itu sendiri, dan keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, representasi matematis atau mathematical representation. Representasi matematis adalah ungkapan-ungkapan dari ide-ide matematika yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengkomunikasikan hasil kerjanya dengan cara tertentu sebagai hasil interpretasi dari pikirannya. Baik, selanjutnya untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Rahadian.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya di daya matematis ini ada komunikasi matematis. Boleh di next. Untuk komunikasi matematis ini itu merupakan cara berbagi ide-ide dan memperjelas pemahaman melalui komunikasi ide-ide menjadi objek yang dapat direfleksikan, diperbaiki, didiskusikan, dan dikembangkan. Proses komunikasi juga membantu membangun makna dan mempermanenkan ide-ide serta dapat menjelaskan ide-ide. NNCTM mengemukakan bahwa standar komunikasi matematis menekankan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa dalam hal berikut. Yang pertama, mengatur dan menggabungkan pemikiran matematis mereka melalui komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan berpikir matematis mereka secara logis dan jelas kepada teman-temannya, guru, dan orang lain. Yang ketiga, ada menganalisis dan mengevaluasi berpikir matematis dan strategi yang digunakan orang lain. Yang keempat, menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematis secara benar. Nah, selain NCTM tadi, ini berdasarkan Principle and Standard Protocol Matematik dari NCTM 2020 dan NAMPI 2018, kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari beberapa aspek. Ada 3. Yang pertama, kemampuan menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, serta menggambarkan secara visual. Yang kedua, kemampuan menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan maupun tertulis. Yang terakhir, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol matematika dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan matematika. Nah, di komunikasi matematis juga ada indikator kemampuan siswa dalam komunikasi matematika pada pembelajaran matematika menurut NNCTM. Yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan demonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Jadi lebih ke visual untuk yang pertama ini. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan, dan modus situasi. Nah, ini ada indikator untuk komunikasi matematis. Nah, tapi di indikator ini dari setiap jenjang pendidikannya berbeda dari SD, SMP, dan SMA. Untuk lebih jelasnya nanti bisa diperdalam lebih lanjut oleh teman-teman. Next. Oh, nah ini ada contoh soalnya. Saya akan baca ya. Jadi untuk pada soal ini intinya pada komunikasi matematis ini tadi ada 3 gitu. Yang pertama, siswa memberikan jawaban berupa gambar atau drawing. Yang kedua, ekspresi matematika atau mathematical expression. Yang ketiga, menuliskannya dengan bahasa sendiri atau written text. Jadi penjabaran ketiga kemampuan komunikasi ini, kemampuan menggambar meliputi kemampuan siswa mengungkap ide-ide matematis ke dalam bentuk gambar, diagram, atau grafik. Ekspresi matematis adalah kemampuan membuat model matematikanya, dan sedangkan menulis berupa kemampuan memberikan penjelasan alasan dengan bahasa yang benar. Itu yang ketiga, itu ekspresi matematika. Nah, soalnya ada siswa SMA 10 terdiri dari beberapa suku. Yang pertama ada suku Jawa 30%, suku Sunda 10%, suku Minang 50%, dan sisanya suku Batak. Gambarkan data di atas dalam bentuk matematika yang mudah dibaca. Jelaskan bentuk matematika apa yang kamu pilih dan mengapa kamu itu memilih model tersebut. Dan untuk penyelesaiannya boleh di next. Nah, yang sesuai yang pertama tadi di komunikasi matematis ini ada menggambar atau drawing. Nah, kita lebih jelasnya itu ada diagram ya, jadi kebagi jadi 4 suku ya gitu. Ya 4 suku dari suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, dan suku Batak. Yang kedua,
diekspresikan matematikanya itu ya. Karena tadi telah disajikan gambar yang berbentuk diagram Venn yang mana akan memudahkan dalam menafsirkan soal cerita di atas. Jadi kita sebutkan tadi untuk 30% berasal dari suku Jawa, 30% dari suku Jawa, 10% Sunda, 50% suku Minang, dan 10% suku Batak. Kan tadi kan sisanya ya. Nah ini udah diketahui bahwasanya 10% dari suku Batak. Yang ketiga, menuliskannya dengan bahasa sendiri. Saya memilih menggunakan bentuk diagram Venn ini karena ketika melihat gambar tersebut tidak terkesan menarik dan sangat mudah untuk memetakan persentase suku yang ada di SMN 10 tersebut. Jadi kan udah terpeta-petakan lah beberapa persentasenya gitu. Mungkin cukup sekian untuk komunikasi matematis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam Hafizah. Maka dipersilakan. Ya, selanjutnya yang kedua penalaran matematis atau mathematical reasoning. Jadi menurut Wilson, Bailey, and Maher merumuskan bahwa penalaran matematik adalah bagian dari berpikir matematika yang meliputi membuat perumuman dan menarik kesimpulan sahih tentang gagasan-gagasan dan bagaimana gagasan tersebut saling terkait. Penalaran mendasari semua aspek atau komponen tingkat tinggi dan pemecahan masalah. Menurut NCTM, bernalar matematik adalah suatu kebiasaan dan seperti kebiasaan lainnya, maka ia mesti dikembangkan melalui pemakaian yang konsisten dan dalam berbagai konteks. NCTM menambahkan orang yang bernalar dan berpikir secara analitik akan cenderung mengenal pola struktur atau keberaturan baik di dunia nyata maupun pada simbol-simbol. Badri dan saya 2016. Next. Secara garis besar, penalaran terbagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan penalaran kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum atau membuat suatu pernyataan baru dari kasus-kasus yang khusus. Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics NCTM 2000 memberikan tanda-tanda proses penalaran sedang berlangsung, yaitu bila yang pertama itu menggunakan coba, ralat, dan bekerja mundur untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membuat dan menguji dugaan. Yang ketiga, menciptakan argumen induktif dan deduktif. Yang keempat, mencari pola untuk membuat perumuman. Dan yang kelima itu menggunakan penalaran ruang dan logi. Menurut Principle and Standard NCTM, standar penalaran matematis meliputi yang pertama, mengenal penalaran sebagai aspek mendasar dari matematika, yang kedua, membuat dan menyelidiki dugaan matematika, yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi argumen matematik, dan yang keempat, memilih dan menggunakan berbagai tipe penalaran. Sehubungan dengan itu, dorongan dan kesempatan yang didapat anak di kelas untuk melakukan penalaran dalam kerangka pemecahan masalah matematik merupakan fondasi yang diperlukan untuk mencapai standar penalaran yang dirumuskan NCTM tersebut. Menurut standar proses NCTM, indikator penalaran matematik diantaranya yang pertama, membuat analogi, yang kedua, menyusun dan menguji konjektur, yang ketiga, memberi penjelasan dan menggunakan model, yang keempat, menggunakan pola untuk menganalisis situasi matematik, yang kelima, memeriksa validitas argumen, yang keenam, melakukan pembuktian secara langsung, yang ketujuh, melakukan pembuktian tidak langsung. Menurut standar proses NCTM, beberapa kemampuan yang tergolong dalam penalaran matematik diantaranya adalah yang pertama itu menarik kesimpulan logis, yang kedua memberi penjelasan terhadap model, fakta, sifat, hubungan, atau pola, yang ketiga memperkirakan jawaban dan proses solusi, yang keempat menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur, yang kelima, mengajukan lawan contoh. Yang keenam, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid. Dan yang terakhir itu menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi matematika. Selanjutnya, indikator dan contoh soal. Jadi indikatornya itu adalah peserta didik mampu mengajukan berbagai kemungkinan dugaan untuk memperoleh hasil perhitungan. Soalnya adalah Lala dan 5 temannya membeli pizza yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan harganya adalah Rp5.000 untuk setiap juringnya. Dengan luas juring pizza tersebut adalah 77 cm².
Lala memakan seperempat dari pizza tersebut dan sisanya dimakan oleh 5 temannya. Satu orang temannya memakan seperempat pizza dan 4 lainnya memakan dengan banyak bagian yang sama. Pizza tersebut akan dibayar bersama-sama sesuai dengan banyak bagian yang dimakan. Lala hanya membawa uang Rp20.000. Apakah uang Lala cukup untuk membayar bagian pizza yang ia habiskan? Lalu mengapa? Jawabannya adalah untuk mengetahui apakah uang Lala cukup untuk membayar bagian pizza yang ia habiskan, maka perlu mengajukan dugaan mengenai proses untuk memperoleh jawaban yang diinginkan. Yang pertama itu kita mencari dulu luas keseluruhan pizzanya dengan rumus pizza, dengan rumus lingkaran maksudnya maaf, yaitu 22/7 dikali 14 dikali 14, jadi hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Banyaknya juring yaitu tadi luas pizza itu dibagi luas pizza seharusnya dibagi jadi 616 dibagi 77 karena tadi kan diketahuinya tuh luas tiap juringnya 77, jadi banyaknya juringnya adalah 8 juring. Lalu banyak pizza yang dimakan Lala adalah tadi kan Lala tuh makannya seperempat dan juring yang ada itu ada 8, jadi seperempat dikali 8, jadi Lala itu memakan 2 juring. Terus yang harus dibayar Lala adalah karena dia memakan 2 juring dan setiap juring itu harganya 5.000, maka 2 dikali 5.000 hasilnya adalah 10.000. Jadi uang yang dibawa Lala itu cukup untuk membayar bagian pizza yang ia habiskan karena ia hanya perlu membayar Rp 10.000. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, yang ketiga itu ada pemecahan masalah atau problem solving. Nah, pemecahan masalah tadi udah dijelasin ya sama Mei. Mungkin saya lebih perjelas lagi. Pemecahan masalah itu merupakan suatu proses usaha siswa dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diberikan atau dihadapinya. Kemampuan pemecahan masalah sendiri sangat berkaitan dengan kemampuan yang lain yang melibatkan kemampuan menganalisa, mengeluarkan ide, mendengar, pengambilan keputusan, komunikasi, hingga kerjasama tim. Nah, menurut Polya, ada 4 langkah dalam memecahkan masalah. Di antaranya, yang pertama itu ada memahami masalah atau understand the problem. Memahami masalah ini yaitu mendorong siswa agar selalu membaca dengan cermat, memahami terlebih dahulu dalam permasalahan yang dihadapinya, apa yang diminta oleh permasalahan yang ada, memilih huruf untuk menyatakan sebagai variabelnya, unknown yang tidak diketahui, dan menetapkan notasi. Yang kedua, yaitu membuat perencanaan atau devising plan, yaitu menganalisis hubungan antara informasi yang tersedia dan yang tidak diketahui, mencari sifat yang terkait, mengembangkan cara penyelesaian pemecahan masalah, mempelajari dan menetapkan cara penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang ada, dan mendorong siswa untuk menyusun langkah-langkah apa yang digunakannya dalam menyelesaikan soal yang dihadapinya. Lanjut. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana, yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan bantuan langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang keempat, melihat kembali hasil yang diperoleh, yaitu memeriksa ulang perhitungan yang telah disusun dengan baik dan cermat, berguna untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang telah disusun sudah dilakukan semua dengan tepat atau belum. Nah, mempertimbangkan cara lain yang mungkin lebih mudah atau lebih sederhana. Untuk indikator kemampuan pemecahan masalah menurut NCTM, itu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua, siswa dapat merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah sejenis dan masalah baru dalam atau di luar matematika. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan hasil sesuai permasalahan awal. Dan yang kelima, siswa dapat menggunakan matematika secara bermakna. Lanjut. Nah, untuk indikator pembelajaran tersendiri yaitu siswa mampu memecahkan masalah pada soal cerita yang berhubungan dengan materi program linier. Untuk soalnya, harga 2 pulpen dan 1 buah buku di toko Kencana adalah 6.800.
Sedangkan harga satu buah pulpen dan dua buah buku di toko tersebut adalah 8.200. Maka berapa rupiah yang Anda harus bayar untuk membeli sebuah buku dan sebuah pulpen di toko tersebut? Untuk pembahasannya, nah soal itu merupakan persoalan yang menggunakan pendekatan matematika berbasis penyelesaian masalah. Masalah tersebut terlihat secara eksplisit pada persoalan yang merupakan penjabaran dari MRE atau Mathematics Realistic Education yang berkaitan dengan perihal ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan tersebut merupakan tipe masalah yaitu masalah penerapan dengan tahap penyelesaiannya yang 4 tadi yaitu memahami masalah, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa kembali. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, siswa dituntut untuk memahami konsep masalah pembelian buku dan pulpen di dalam sebuah toko buku. Yang kedua, siswa stimulasi untuk merencanakan penyelesaian soal dengan menggunakan data atau keterangan yang terpaparkan secara eksplisit. Yang ketiga, melaksanakan proses penyelesaian matematis. Jika diselesaikan, pertama-tama kita jabarkan dulu yang diketahuinya, yaitu harga 2 buah pulpen dan 1 buah buku di toko Kencana, yaitu 6.800. Terus yang kedua itu harga 1 buah pulpen dan 2 buah buku di toko tersebut yaitu 8.200. Yang ditanyakannya, berapakah yang harus dibayar untuk membeli sebuah buku dan sebuah pulpen di toko tersebut? Lanjut. Nah, dari soal ini kita menyelesaikan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara umum, maka harga sebuah pulpen dimisalkan dengan X dan harga sebuah buku dimisalkan dengan Y. Maka akan didapat 2 buah persamaan sebagai berikut. Yang pertama, 2X plus Y sama dengan 6.800. Yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 8.200. Kedua persamaan dijumlah, maka akan didapat 3X ditambah 3Y sama dengan 15.000. Karena tadi kan 6.800 ditambah 8.200 yaitu 15.000. Terus kita keluarkan 3-nya karena sama ya angkanya, jadi 3 dikali X ditambah Y sama dengan 15.000. Maka X tambah Y sama dengan 15.000 dibagi 3 hasilnya 5.000. Maka harga 1 buah pulpen dan 1 buah buku adalah Rp5.000. Yang kedua, kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Diketahuinya itu akan mengeliminasi X. Pertama-tama kita buat persamaan lagi seperti tadi, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 6.800. 6.800 yang kedua itu X ditambah 2Y sama dengan 8.200. Nah, kita kalikan 2 biar salah satu di variabel itu ada yang bisa dihapus atau dicoret. Sehingga menjadi 2X ditambah Y sama dengan 6.800. Yang keduanya 2X ditambah 4Y sama dengan 16.400. Setelah itu dikurangi 2X-nya habis, jadi Y dikurang 4Y ya hasilnya min 3Y. 6.800 dikurangi 16.400 hasilnya negatif 9.600. Y sama dengan negatif 9.600 dibagi 3, min negatifnya hilang, jadi hasilnya Y yaitu 3.200. Maka harga sebuah buku adalah Rp3.200. Lalu substitusikan hasilnya tadi ke salah satu persamaan awal. Misal kita substitusikannya itu ke persamaan 1. Maka 2X ditambah Y sama dengan 6.800. 2X ditambah 3.200 sama dengan 6.800. Nah, hasil X-nya itu 1.800. Maka harga sebuah pulpen adalah Rp1.800. Jadi, yang harus dibayar untuk membeli sebuah buku dan sebuah pulpen di toko tersebut adalah X ditambah Y sama dengan 1.800 ditambah 3.200, hasilnya 5.000. Nah, yang keempat, karena tadi ada 4 langkah, nah yang terakhir itu ada memeriksa kembali. Nah, jika harga sebuah pulpen adalah 1.800 dan harga sebuah buku adalah 3.200 di toko tersebut, maka harga 2 pulpen dan harga sebuah buku adalah 2X ditambah Y sama dengan 2 dikali X tadi kan 1.800 dan Y-nya itu 3.200, jadi ditambah 3.200 sama dengan 3.600 ditambah 3.200 hasilnya 6.800.
Nah, hal tersebut sesuai dengan kondisi yang diketahui di awal, sehingga proses berpikir dengan metode penyelesaian masalah tersebut adalah benar. Mungkin sekian dari kemampuan yang ketiga, yaitu yang keempat akan dijelaskan oleh Nurul Ilmi Istiqomah. Ada untuk pengertian koneksi matematis sendiri adalah merupakan salah satu kemampuan standar yang telah ditetapkan oleh NCTM serta sudah ditetapkan dan digunakan pula dalam pembelajaran matematika oleh banyak negara termasuk negara yaitu Indonesia. Koneksi itu berasal dari kata connection dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai hubungan. Koneksi dalam kaitannya dengan matematika yang disebut kemampuan koneksi matematis dapat diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal. Nah, untuk keterkaitan secara internalnya sendiri itu antara konsep-konsep matematika yang itu berhubungan dengan matematika itu sendiri. Sedangkan keterkaitan secara eksternal yaitu keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian secara umum Rismawati, Irawan, dan Susanto mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematis itu kemampuan. Yang pertama itu menghubungkan pengetahuan konseptual dan prosedural. Yang kedua menggunakan matematika pada topik lain atau other curriculum areas. Yang ketiga menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan. Yang keempat melihat matematika sebagai kesatuan yang terintegrasi. Yang kelima menerapkan kemampuan berpikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis. Yang keenam, menggunakan koneksi antara topik-topik dalam matematika, dan yang ketujuh mengenal berbagai representasi untuk konsep yang sama. Nah, dari 7 kemampuan koneksi yang telah dipaparkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya terdapat 3 kata kerja indikator pada kemampuan koneksi yang dimaksud. Kata kerja indikator tersebut yaitu melihat atau mengenal, menghubungkan, dan menggunakan atau menerapkan. Nah, sementara itu terdapat 4 komponen yang dapat dikoneksikan secara matematis, yaitu pengetahuan konseptual dan prosedural, topik-topik dalam matematika, topik atau pelajaran di luar matematika, dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian, NCTM menjelaskan bahwa standar koneksi siswa adalah penekanan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa yang meliputi mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan membangun satu ide ke ide lain untuk menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengaplikasikan konsep-konsep matematika di luar matematika. Di sini ada indikator dan contoh soal untuk koneksi matematis. Untuk indikatornya sendiri, peserta didik dapat menghubungkan antara konsep bangun datar serta hubungan konsep luas bangun datar dengan keliling bangun datar. Bentuk soalnya, sebuah taman yang luasnya 180 meter persegi memiliki bentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi sejajar masing-masing X plus 4 meter dan 3X plus 2 meter serta jarak kedua garis sejajar 2X meter. Jika Hadi akan berlari mengelilingi taman tersebut, berapakah jarak yang ia tempuh? Untuk penyelesaiannya, diketahui luasnya sama dengan 180 meter persegi, A, X plus 4 meter, B, 3X plus 2 meter, dan T, 2X meter. Ditanyakan keliling. Nah, dengan nilai-nilai yang diketahui dapat digambarkan trapesium seperti ini. Dengan panjang AB sama dengan B, 3X plus 2, dan DC X plus 4, kemudian tingginya 2X. Kemudian karena trapesiumnya sama sisi, maka dapat digambarkan seperti ini. Jadi gambarnya menjadi 3 bagian dan memiliki 2 segitiga dan 1 persegi panjang. Dengan itu kita dapat mencari nilai X dengan menambahkan ketiga luas bangun datar yang tadi. Luas sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah luas persegi panjang. 180 sama dengan 2 dikali A kali T per 2, ini adalah rumus dari segitiga ditambah P kali L. 180 sama dengan 2, kemudian kita substitusikan apa yang sudah diketahui di atas.
2 dikali X min 1 dikali 2X per 2 ditambah X plus 4 dikali 2X sama dengan 180 sama dengan 2 dikali 2X kuadrat min 2X per 2 ditambah 2X kuadrat ditambah 8X. Kemudian ini bisa langsung kita bagikan. Jadi hasilnya 180 sama dengan 2X kuadrat min 2X plus 2X kuadrat ditambah 8X. 180 sama dengan 4X kuadrat ditambah 6X. Nah, kedua ruasnya dibagi 2 untuk hasil yang lebih sederhana, yaitu 90 sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X. 2X kuadrat ditambah 3X min 90, kemudian kita faktorkan, yaitu 2X min 15, X min 6. Jadi kemungkinan X-nya ada 2, yaitu X sama dengan min 15 per 2 atau X sama dengan 6. Nah, nilai X yang memenuhinya adalah X sama dengan 6. Kemudian kita mencari nilai sisi miring AD. Dengan rumus Pitagoras, yaitu AD sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat. AD sama dengan X min 1 kuadrat ditambah 2X kuadrat. Kemudian X-nya kita substitusikan yang tadi 6. Jadi AD sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, atau AD sama dengan akar dari 25 ditambah 144. AD sama dengan akar dari 169, jadi AD-nya bisa diketahui 13 meter. Kemudian kita langsung menentukan keliling. Karena taman berbentuk trapesium sama kaki, maka panjang AD sama dengan panjang BC. Rumus kelilingnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Kita masukin yang tadi, kemudian kita substitusikan juga nilai X-nya. Jadi 3 dikali 6 ditambah 2 ditambah 13 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 13. Kemudian ini dikalikan 18 tambah 2 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 13. Kelilingnya 20 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 13, jadi kelilingnya dapat diketahui bahwa 56 meter. Jadi jarak yang akan Hadi tempuh jika berlari mengelilingi taman tersebut adalah 56 meter. Kemudian tahapan dari penyelesaian yang tadi sudah dijelaskan adalah yang pertama, dapat menentukan apa yang diketahui ditanyakan sesuai dengan informasi pada soal. Kemudian menggambar bangun datar, trapesium sama kaki, serta menentukan panjang bagian sisi-sisi sejajar dan tinggi trapesium berdasarkan apa yang diketahui. Kemudian membagi trapesium menjadi 3 bagian yang memiliki 2 segitiga dan 1 persegi panjang. Kemudian menghubungkan luas trapesium dengan jumlah luas 2 segitiga dan 1 persegi panjang. Jadi mampu membuat koneksi matematis dengan menghubungkan konsep antar bangun datar. Kemudian menggunakan operasi aljabar dan perfaktoran untuk menentukan bagian dari panjang sisi yang belum diketahui. Dan mencari sisi miring dengan Pitagoras. Jadi mampu mengaitkan konsep bangun datar dengan konsep lain dalam matematika. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya langsung ke kemampuan yang selanjutnya, yaitu representasi matematis atau mathematical representation. Jadi apa itu representasi matematis? Representasi matematis itu kemampuan pemahaman dan representasi itu merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika. Siswa dapat mengembangkan dan memahami konsep matematis lebih dalam dengan menggunakan representasi yang bermacam-macam. Kemampuan representasi yang digunakan dalam belajar matematika seperti menggambar grafik maupun simbol akan membantu komunikasi dan berpikir siswa. Itu menurut Ramizah tahun 2016. Nah, siswa dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman konsep matematis mereka dan hubungannya seperti membuat, membandingkan, menggunakan variasi representasi. Representasi meliputi bentuk objek, gambar, diagram, grafik, simbol yang juga dapat membantu siswa mengkomunikasikan pikiran mereka. Nah, itu sedikit mengenai tentang representasi matematis. Nah, selanjutnya jadi di situ terlihat ada gambar proses representasi menurut Golding. Jadi ketika representasi itu juga membutuhkan proses. Yang pertama,
dalam generalnya itu ada ruang, memori, matematik, language, time. Yang artinya apa? Itu merupakan representasi yang bersifat internal. Nah, terus kemudian diproses hingga menjadi representasi yang bersifat eksternal. Jadi dengan kata lain, representasi itu berlangsung dalam dua tahap, yaitu representasi internal, yang mana representasi itu berisi mental, kognitif, gambaran mental, dan skema. Terus representasi selanjutnya itu representasi eksternal, yang mana itu merupakan perwujudan dari representasi internal. Nah, itu ada gambar bentuk representasi yang bisa kalian lihat. Bahwasanya ketika disebutkan angka 5 misal, itu akan masih abstrak ketika masih berada dalam representasi internal. Nah, terus kemudian akan dikonkretkan menjadi 5 seperti angka, terus kemudian 5 gambar orang, atau 5 bentuk bangun, atau 5 tulisan, atau 5 secara bahasa. Nah, itu merupakan hasil atau output dari representasi internal akhirnya menjadi representasi eksternal atau gambaran secara eksternal. Nah, selanjutnya. Nah, dari beberapa definisi tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa representasi matematis adalah ungkapan-ungkapan dari ide-ide matematika. Jadi, secara umum, itu representasi matematis itu adalah pengungkapan dari ide matematik berupa masalah pernyataan, definisi, dan lain-lain yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengkomunikasikan hasil kerjanya dengan cara tertentu, cara konvensional maupun secara tidak konvensional, sebagai hasil interpretasi dari pikirannya. Nah, dari penjelasan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi matematis adalah kemampuan mengungkapkan ide matematika ke dalam suatu bentuk. Yang pertama gambar, diagram grafik atau tabel. Terus kemudian notasi matematik atau numerik atau simbol aljabar. Terus yang terakhir teks tulisan atau teks tertulis atau kata-kata sebagai interpretasi dari pikirannya. Jadi bisa disebut itu merupakan dari aspek dari representasi. Nah, selanjutnya akan diberi gambaran mengenai tabel aspek dan indikator kemampuan representasi matematis. Nah, jadi aspek representasi itu ada 3. Yang pertama representasi secara visual, terus kemudian representasi persamaan atau ekspresi matematika, terus yang ketiga representasi kata-kata atau teks tertulis. Nah, dari ketiga aspek tersebut itu terdapat 8 indikator. Yang pertama dalam aspek representasi visual itu terdapat 3 indikator. Yaitu apa? Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Terus kemudian membuat gambar pola-pola geometri. Terus kemudian membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. Nah, itu termasuk representasi visual. Yang selanjutnya persamaan atau ekspresi matematika itu mencakup indikator membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan. Terus kemudian penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematika. Nah, yang selanjutnya aspek representasi yang ketiga itu memuat indikator menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Terus menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Nah, terus selanjutnya, nah di sini akan diberikan tabel indikator kemampuan representasi yang digunakan itu dibagi lagi menjadi 3 indikator besar. Yang pertama indikator kemampuan representasi secara menyajikan data informasi ke bentuk representasi visual grafis yang sesuai dengan representasi internalnya. Nah, kode indikatornya R1, terus kemudian membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan sesuai dengan representasi internalnya, itu R2 kode indikatornya. Terus kemudian yang terakhir menuliskan interpretasi dari suatu representasi masalah matematika dengan kata-kata yang sesuai dengan representasi internalnya. Nah, dari ketiga aspek tersebut
yang memuat beberapa indikator kemudian dipersingkat menjadi tiga indikator utama. Selanjutnya contoh dari indikator beserta contoh soalnya. Nah, ini saya mengambil suatu contoh soal yang mana indikator pembelajaran dari soal tersebut itu adalah siswa mampu memecahkan masalah yang melibatkan kesebangunan. Nah, aspek representasinya visual, kata-kata, atau teks tertulis, dan ekspresi matematis. Jadi mencakup semuanya. Nah, indikatornya juga akhirnya mencakup semuanya karena aspek representasinya itu ketiganya tercakup. Jadi membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian R1. Langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata itu R3. Terus kemudian menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematik R2. Nah, langsung ke lihat soalnya. Nah, diberikan sebuah soal yaitu sebuah tiang bendera yang tingginya 5 meter. Tiang bendera tersebut itu berada pada tanah segaris dengan jarak 12 meter dari suatu menara. Panjang bayangan tiang bendera tersebut oleh sinar matahari dari sebelah timur menara itu 3 meter. Sinar matahari tersebut menjadi puncak menara. Nah, akhirnya ketika dihadapkan dengan soal seperti itu, atau deskripsi dari permasalahan seperti itu, mana yang harus kita lakukan untuk menggali kemampuan representasi matematis? Akhirnya soalnya apa? Buatlah gambar sketsa berdasarkan situasi tersebut. Yang A. Yang B, jika kamu diminta untuk menghitung tinggi menara tersebut, langkah apa yang akan kamu lakukan? Jelaskan. Yang C, tentukan tinggi menara tersebut. Penyelesaiannya. Nah, ketika ditanya sketsanya, oh berarti itu merupakan aspek visual. Jadi secara representasi secara visualnya, dia berarti harus memahami soal tersebut dan menggambarkannya atau memvisualkan apa yang ada di deskripsi. Dengan gambar sketsa tersebut, akhirnya terdapatlah gambar yang seperti pada terlihat jawaban A. Nah, terus kemudian langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung tinggi menara itu adalah, nah, yang pertama, buat sketsa tiang bendera dan menara tersebut. Terus yang kedua, tentukan sisi yang bersesuaian pada sketsa gambar tersebut. Yang ketiga, ambil persamaan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian yang mengandung tinggi menara. Dan yang keempat, menghitung tinggi menara dengan menyelesaikan persamaan perbandingan tersebut dengan operasi matematis. Nah, pertanyaan dari jawaban B dari pertanyaan yang B tadi itu merupakan representasi yang berhubungan dengan kata-kata atau teks tertulis. Nah, akhirnya dari deskripsi terus kemudian soal, siswa itu mampu merepresentasikan secara tertulis. Nah, terus kemudian yang C, setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, kita akan mencari tinggi menara. Next C. Nah, untuk jawaban C, berarti kita akan menggunakan aspek yang berhubungan dengan aspek matematisnya, yaitu menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematik. Jadi ada ekspresi matematik yang harus dilibatkan dalam masalah tersebut untuk mencari tinggi menara. Jadi kita gambar sketsanya yang lebih sederhana lagi, yaitu berupa garis dari sketsa awal. Jadi berdasarkan sketsa gambar tersebut, kita memberikan atau mendapatkan sebuah gambar sketsa berupa segitiga dan kita memberikan sebuah nama atau titik, nama titik dari setiap masing-masing dari sketsa tersebut. Nah, kita lihat untuk segitiga yang besar itu kita beri nama ABC dan segitiga yang kecil itu dengan nama ADE. Maka akan didapatkan segitiga ABC dan segitiga ADE. Nah, akhirnya diperoleh sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama, AD itu bersesuaian dengan AB, terus kemudian di perbandingan banyak sisi yang bersesuaian itu karena ini merupakan materi kesebangunan, maka berlaku AD dibagi AB atau AD banding AB
terus kemudian DE banding BC, terus kemudian AE banding AC. Itu perbandingannya. Karena segitiga ABC dan ADE itu sebangun, maka akan berlaku AD dibanding AB itu akan sama dengan DE dibanding BC dan sama dengan AE dibanding AC. Nah, sekarang untuk ke poin permasalahannya yaitu menentukan panjang BC. Kita tahu panjang BC itu adalah tinggi menara yang kita cari. Nah, perbandingannya itu bagaimana? Kita mencari perbandingan yang mengandung BC. Dari tiga perbandingan tadi, kita ambil yang ada BC-nya. Dan kita cari perbandingan yang sudah diketahui dari permasalahan atau dari deskripsi soal, yaitu AD dengan AB. Nah, akhirnya AD banding AB itu sama dengan DE banding BC. Akhirnya 3 banding 15 sama dengan putus ya Pak. Koneksinya terputus ya? Oh ya udah. Ya terus kemudian setelah dioperasikan dan kita sudah menentukan kita sudah menggunakan atau istilahnya Pak, menentukan ekspresi matematisnya yaitu berupa perbandingan antara sisi-sisi yang bersesuaian, akhirnya didapatkan seperti yang telah tertera, tinggal kita mengoperasikannya, akhirnya didapatkan BC itu sama dengan 25. Nah, jadi karena BC itu merupakan tinggi menara, maka BC itu adalah hasil dari tinggi menara tersebut, yaitu 25 meter, karena satuannya adalah satuan meter. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini berarti ya? Udah di stop? Dah.